Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa sekalian, perjalanan hidup di dunia ini tentu saja putaran rodanya tak selalu mulus. Ada kalanya kita harus melalui jalan berliku, menerjang jalan bergelombang, atau bahkan ada kalanya sampai terperosok di jalan penuh comberan. Kesusahan demi kesusahan yang menyengsarakan terkadang membuat dada seolah sesak. Luasnya bumi jadi berasa sempit. Lantas, apakah keadaan ini akan menjadikan kita berputus asa? Semoga tidak. Sebab jika kita justru bisa bersabar di tengah gulitannya musibah, maka secercah cahaya itu akan datang. Karena Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan itu akan datang kemudahan. Hadis riwayat Abdu bin Humaid. Sebagaimana hadis di atas, Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada umatnya bahwa kesabaran itu bak sebuah cahaya yang terang. Dia memberikan sinarnya untuk menerangi sekelilingnya yang baru saja tertimpa gulita musibah. Oleh karenanya, pepatah sering terdengar berbunyi, habis gelap, terbitlah terang. Ini menjadi benar adanya. Kegelapan di sini tidak akan selamanya. Oleh karenanya, kunci dari menghadapi masalah adalah dengan mengingat Allah dan menyadari kelemahan diri sebagai hamba. Barang siapa yang tulus mengakui bahwa musibah ini terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah, niscaya Allah akan memberikan taufik kepadanya, sehingga mampu untuk merasa ridho dan bersikap tenang tatkala menghadapinya, karena yakin terhadap kebijaksanaan Allah SWT. Sehingga perlunya melakukan penghambaan yang benar. Hakikat penghambaan sendiri yaitu tunduk melaksanakan perintah syariat, serta menjauhi larangan syariat tanpa menyanggah dan juga sabar saat diuji kesulitan. Sebab kami dengar dan kami taat menjadi jati diri bagi seorang muslim. Untuk melaksanakan berbagai kewajiban tentu saja dibutuhkan bekal kesabaran. Untuk meninggalkan berbagai larangan pun juga turut dibutuhkan bekal kesabaran. Begitu pula saat menghadapi keputusan takdir kauni atau yang menyakitkan, tentu juga diperlukan bekal kesabaran. Oleh sebab itulah, sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya sabar terbagi menjadi 3. Sabar dalam berbuat taat, sabar dalam menahan diri dari maksiat, dan sabar tatkala menerima takdir Allah yang terasa menyakitkan. Ingat, bahwasanya keridhaan kita terhadap musibah justru akan melahirkan hidayah. Allah SWT berfirman yang artinya, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Di dalam ayat ini Allah SWT berfirman bahwa seluruh musibah yang menimpa seorang individu di antara umat manusia, baik yang terkait dengan dirinya, hartanya, atau yang lainnya, hanya bisa terjadi dengan sebab takdir dari Allah. Sedangkan ketetapan takdir Allah itu pasti terlaksana dan tidak bisa dihindari.
Allah juga menyinggung barang siapa yang tulus mengakui bahwa musibah ini terjadi dengan ketetapan dan takdir Allah, niscaya Allah akan memberikan taufik kepadanya sehingga mampu untuk merasa ridho dan bersikap tenang tatkala menghadapinya karena yakin terhadap kebijaksanaan Allah. Syekhul Islam mengatakan, datangnya musibah-musibah itu adalah nikmat karena ia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Ia juga menuntut kesabaran sehingga orang yang tertimpanya justru diberi pahala. Musibah itulah yang melahirkan sikap kembali taat dan merendahkan diri di hadapan Allah SWT, serta memalingkan ketergantungan hatinya dari sesama makhluk dan berbagai maslahat agung lainnya yang muncul karenanya. Musibah itu sendiri dijadikan oleh Allah SWT sebagai sebab penghapus dosa dan kesalahan. Bahkan ini termasuk nikmat yang paling agung. Maka seluruh musibah pada hakikatnya merupakan rahmat dan nikmat bagi keseluruhan makhluk, kecuali apabila musibah itu menyebabkan orang yang tertimpa musibah menjadi terjerumus dalam kemaksiatan yang lebih besar daripada maksiat yang dilakukannya sebelum tertimpa. Apabila itu yang terjadi, maka ia menjadi keburukan baginya. Bila ditilik dari sudut pandang musibah yang menimpa agamanya, ada kalanya orang-orang yang mendapat ujian dengan kemiskinan, sakit, atau terluka justru menyebabkan munculnya sikap munafik dan protes dalam dirinya, atau bahkan penyakit hati, kekufuran yang jelas, meninggalkan sebagian kewajiban yang dibebankan padanya, dan malah berkubang dengan berbagai hal yang diharamkan, sehingga berakibat semakin membahayakan agamanya. Na'udzubillah min dzalik. Hal ini bila ditilik dari sisi dampak yang timbul setelah dia mengalami musibah, bukan dari sisi musibah itu sendiri. Sebagaimana halnya orang yang dengan musibahnya bisa melahirkan sikap sabar dan tunduk melaksanakan ketaatan, maka musibah yang menimpa orang semacam ini sebenarnya adalah nikmat yang besar. Musibah itu sendiri terjadi sesuai dengan ketetapan Rabb Azza wa Jalla, sekaligus sebagai rahmat untuk manusia, dan Allah Ta'ala Maha terpuji karena perbuatannya tersebut. Barang siapa yang diuji dengan suatu musibah, lantas diberikan karunia kesabaran oleh Allah, maka sabar itulah nikmat bagi agamanya. Setelah dosanya terhapus karenanya, maka muncullah sesudahnya rahmat, kasih sayang dari Allah SWT. Dan apabila dia memuji Rabb-nya atas musibah yang menimpanya, niscaya dia juga akan memperoleh pujiannya. Semoga Allah memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang sabar. Sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, dan juga sabar ketika diuji masalah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.